Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas kembali Microsoft Accounting, yaitu melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu terakhir yang kita bahas adalah dokumen 10 ya kalau nggak salah ya. Dokumen 10. Nah, kita akan lanjutkan ke dokumen 10 mulai ya. Salah itu baik, kita akan buka dulu Mayopnya. Saya akan share Mayop. Nah, ini saya akan atur dulu biar nggak terlalu banyak. Seperti ini ya. Nah, baik, karena ini kita akan mulai buka ya. Ini Mayop sudah dibuka, di tempat saya sudah dibuka. Mungkin nanti anak kalau misalnya di rumah buka Mayopnya, terus buka filenya kayak latihannya itu yang kemarin itu. Ya. Ini kita cari filenya yang kemarin ini. File di sini, kita lihat di sini dulu. Open. Oke. Nah, ini di full screen. Nah, sebelumnya kita lihat dulu jurnalnya sampai di mana. Ini kita ganti dulu tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 ya. Karena transaksi yang kemarin terakhir kan tahun 2020 ya. Apa-apa ini sampai 2021 juga nggak masalah. Oh, nah ini kita lihat transaksi terakhir di sini adalah tanggal 10, yaitu PT Boga Biru ya, 150 juta, 15 juta ya, 15 juta. Yaitu dokumen nomor 9. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke dokumen nomor 10 ya. Dokumen 10 ini adalah kita lihat di sini dokumen 10 ini adalah pembelian ya, ini pembelian bahan baku, yaitu mentega, baking powder, susu kental manis. Baik, karena ini merupakan pembelian bahan baku, kita masuk ke purchase ya, pembelian. Enter purchase. Nah, ini jangan lupa ya. Ini bilnya kita masuk, ini teksnya dihilangin dulu. Nah, ini kita pilih dulu namanya, nama suppliernya. Suppliernya di sini adalah CV Blue Band. Nah, CV Blue Band kita masih punya utang 20 juta kelihatan di sini. Oke, pilih. Nah, sekarang masukkan nomor fakturnya yaitu G17 min 10. G17 min 10 ya. Dari G17 min 10. Tanggalnya jangan lupa, ini tanggal sangat penting ya. Jangan sampai salah tanggal, jangan sampai kelupaan ini. Kalau misalnya kelupaan ini bahaya nih. Karena nanti ngeditnya lama nih. Dari itu tanggalnya kita catat tanggal 12 strip bulan 12 juga tahun 2020. Enter, saya enter ya. Setelah di enter, nah ini kita muncul di sini yang di bill. Kuantitinya berapa kita beli di sini? 25 ya, 25. Tahap ya, tahap untuk memindahkan ke samping itu. Nah, ini untuk memunculkan nomornya apa yang akan dibeli. Tekan enter. Nah, itu kita pilih di sini mentega, cari mentega, kodenya mentega adalah P02. P02. Ini stoknya kita kelihatan di sini, kita punya inventorinya stok ada 125 unit. Enter, nah muncul mentega. Setelah mentega klik tab aja ya, tekan tab, tombol tab pada keyboard. Harganya berapa di sini harganya? 38.000, ini masukkan aja 38. Tab lagi. Nah, secara otomatis ini akan muncul angka hasil 950.000. Kalau sudah oke, benar, enter. Nah, selanjutnya 10 unit tab ya. Kan tombol tab lagi sekali lagi baru enter untuk memunculkan ini. Yang dibeli lagi baking soda, baking powder ya. Baking powder. Nah, ini. Baking powder use this item atau enter. Nah, enter, setelah itu tab ya. Setelah itu tab sekali lagi itu muncul harganya kita masukkan 5.000. Enter. 50.000 benar ya. Nah, ini PPN juga sudah biarkan saja. Terus yang berikutnya yang bawahnya 25 lagi, 25.
25. Yang dibeli tab ya, tekan tombol tab, enter. Nah, sekarang yang dipilih adalah susu kental manis. Nah, ini enter, muncul ya tab lagi ya. Kita masukkan harganya itu 10.000. Enter. Udah ya. Nah, sekarang apalagi yang dimasukkan, ada biaya angkut nggak? 125 ini kita cek udah sama, cuman di sini dia ada biaya angkut 75. Ya, PPN-nya sudah. Nah, kita masukkan biaya angkutnya freight. Freight itu biaya angkut. Freight-nya 75.000. Totalnya adalah 1450. Benar ya, 1450. Kontrol R dulu, lihat dulu jurnalnya, benar nggak nih? Ya, ini lihat dulu jurnalnya. Jurnalnya, nah untuk meng-cross check jurnalnya ini, kalian bisa lihat di halaman lihat dokumen di halaman 138 ya. Di 138-9. Nah, itu kalian bisa lihat di sana, di halaman itu. Nanti kalian bisa cek di sana ininya ya. Ya, di halaman 139 itu jurnalnya sama apa enggak? Nah, ini bisa untuk lingkaran. Sudah benar ya, utang dagang di kredit 1250, utang dagang 125 lagi, utang dagang 75. Terus yang di bawahnya itu adalah persediaan bahan baku, dan PPN beban angkut pemuda. Sudah benar? Kalau sudah benar, kita tinggal record. Ya, di record aja, di record. Nah, would you like to change text code? Nggak usah diganti ya, no. Langsung aja di record. Nah, berarti sudah benar. Nah, dokumen 10 udah kita masukkan. Ya, itu dokumen 10. Nah, kalau sudah benar, baru kita lanjutkan dokumen 11. Ya. Ini dokumen 11 ini seperti ini, harus kita lihat dulu. Ingat pembacaan dokumen itu harus dibaca dulu, ini dokumen apa, baru di-input ya. Kita lihat dulu dokumen 11. Dokumen 11 ini adalah bukti memorial. Ini pemakaian bahan baku untuk produksi 25. Biasanya pemakaian bahan baku ya. Kalau pemakaian bahan baku bukan di sini tempatnya inputnya. Pemakaian bahan baku inputnya di adjust inventory. Ya, ini adjust inventory. Nah, untuk pembahasan juga kalian bisa lihat di halaman 139 itu ya. Di situ ada tentang pembahasan, berbeda pembahasan yang di buku dengan yang kita bahas. Ya, ada perbedaan di situ. Tapi minimal itu sebagai guide untuk jurnalnya apakah bisa digunakan atau tidak ya. Kalian bisa lihat di sana nanti. Baik, karena ini adalah pemakaian bahan baku ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, masuknya ke masuk di situ tadi ya, terus sebentar saya cari ini dokumen 11. Nah, maksudnya dia adalah adjust inventory yang tadi itu. Misalkan seperti ini inventory, banyak di adjust inventory. Ini masukkan nomor transaksinya itu buktinya BM 12-4. Nomor fakturnya 12-4. Tanggalnya jangan lupa, tanggalnya jangan sampai keliru nih. Penting nih. Tanggal 14/12/2020. Nah, ini tentang pemakaian bahan baku. Keterangannya ya, pemakaian bahan baku. Nah, ini. Bentar ya. Apa yang dipakai? Ini yang dipakai yang pertama adalah tepung terigu. Sebesar banyak 20 kilo. Kita lihat tepung terigu. Nah ini. Setengah kita ada 470 udah ketahuan di sini ya. Oke, ntar. Nah, di sini karena dipakai, maka ini kita kasih min ya. Karena ini pemakaian min minus 20. Ingat tuh. Harganya 9.000 sudah sama. Akunnya ini kalau di buku dia menggunakan biaya bahan baku langsung. Kalau kita di sini saya menggunakan langsung ke barang dalam proses sehingga nanti di akhir kita nggak perlu membalik jurnal itu. Ini lebih praktis. Baik, kita pilih di sini barang dalam proses. Semua pemakaian itu kita bawa ke barang dalam proses. Ya.
Ini barang dalam proses. Mana dia ya? 13303. Nah, ini dia. Persediaan barang dalam proses. 13303. Oke. Nah, ini yang penting. Ini semua pemakaian ini kita bawa ke lawannya adalah barang dalam proses. Sehingga nanti kita nggak perlu membuat jurnal atau menghitung biaya produksi lagi. Ada dua cara sebenarnya ini. Tapi ini secara yang pertama. Nanti kita akan bahas cara yang lainnya. Terus yang kedua adalah yang dipakai ini adalah mentega. Mentega kita lihat di sini P002. Ini ada stoknya 150. Mau dipakai berapa ini? Min 10 kilo. Jadi pemakaian 10 kilo, tahap harganya sama 38 ya. Nah, ini juga sama, saya ketik langsung aja 11.303. Biar nggak memilih lagi lama. Nah, udah enter. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah telur. Dipakai 140 butir telur. Nah, ini dipakai 140 ya, min 140, harganya 2000 sama ya. Akunnya juga sama 11.303. Enter. Yang keempat, ada 5 botol baking powder. 5 botol baking powder, kita lihat ada nggak baking powder? Ini ya. Kita punya stok 50. Dipakai dan dipakai hanya 5. Oke. 5.000. Sudah cocok ya, harganya 5.000. Nah, akunnya 11.303. Enter. Terus yang kelima, kita lihat di sini 8 botol kaleng susu. Kaleng susu sekarang, kaleng susu. Nah, ini dia, susu kental manis. Ini stoknya 200. Nah, ini tujuannya kita ngelihat ini stoknya ada berapa adalah kalau misalnya stoknya lebih kurang daripada yang mau dipakai ya minus nanti dia. Ini nggak mau muncul error ya. Maka dari itu ini sangat penting dikontrol nih. Kita punya stok 200 yang dipakai berapa? 8. Oh, masuk akal. Kalau nggak masuk akal misalnya stoknya ada 5 dipakai 8 ya itu nggak benar, itu nggak wajar. Berarti ada sesuatu yang salah di itu atau kurang input gitu ya. Ini kebetulan sudah sama. Nah, ini dipakai adalah 8 min 8. Tab. Nah, ini akunnya 11.303. Ntar. Yang kelima, nah yang terakhir sekarang gula pasir. Gula pasir kita lihat. Gula pasir ini adalah P006. P006. Oke, dipakai di sini 10 ya, 10 kilo ya, 10 ya. 130. Akunnya sama 11.303. Sudah selesai ya. Kita lihat kontrol R. Nah, di buku itu berbeda. Kalau di sini ini pemakaian bahan baku ini langsung digunakan pemakaian bahan baku. Kalau kita di sini persediaannya langsung ditambahin ke sana terus dikurangi lagi ya. Jadi ini tinggal dikurangi lagi. Jadi pemakaian barang dalam proses dipindahkan, bahan baku itu dipindahin ke barang dalam proses secara langsung. Nah, ini sudah benar ya, sesuai 180, 380, 280, 25, 80, dan 130. Totalnya 1075. Oke, sudah dari pemakaian bahan baku sudah. Nah, kita lanjut ke dokumen 12. Dokumen 12 ini adalah bukti kas keluar. Nah, ini ada hubungan dengan inventory ini. Untuk bukti kas keluar. Keluar untuk bayar apa ini? Pembayaran pajak. Nah, berarti tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Kalau tidak ada hubungannya berarti ke banking ya. Spend money. Spend money. Nah, ini tentukan nih. Dibayar, ini nilainya adalah 2 juta, lebih dari 1 juta. Berarti ini sesuai dengan kebijakan keuangannya, akuntansi dari perusahaan ini. Di atas 1 juta menggunakan kas bank. Nah, ini kita sambungkan ke kas bank. Nah, ini masukkan kodenya, nomornya BKK 12 min GA. Tanggalnya jangan lupa ya. Jangan salah ini tanggalnya. 10/12/2020. Jumlahnya berapa total yang dibayar ya, itu dimasukkan. Nah, contohnya di sini.
jumlah uang yang dikeluarkan adalah 2.945, itulah yang ditulis 2945. 1, 2, 3. Amonnya di sini tulis ya. Ini kosongin nggak apa-apa. Nah, keterangannya adalah bayar pajak. Gitu. Pembayaran pajak. Pembayaran pajak. Nah, lawannya apa yang pertama? Kita lihat. Yang dibayar di sini adalah utang PPh 100.000. Utang PPh, cari utang PPh di 2 Pak ya. Utang PPh, utang pajak penghasilan ini ya. Nilainya adalah 100.000. Terus berikutnya yang kedua, PPh badan November. Ya, ini PPh nih, biaya pajak nih. Biaya pajak nih masuk biaya lain ini. 9 ya. Biaya pajak penghasilan. Bulan November nih. Nah, kita masuk. Nilainya adalah 145.000. Terus berikutnya PPN keluaran. PPN keluaran, kita lihat kodenya adalah PPN keluaran, dia ada di 2. Nah, ini dia. PPN keluaran nilainya di sini 6.700.000. Nah, ini ya. Terus selanjutnya minus lagi 4 juta nih, kelihatan di sini. Selainnya yang di bawah adalah PPN masukan. PPN masukan itu ada di kode 1. PPN masukan ini di kredit K. Ini masukan saldonya adalah debit. Lihat sini karena headernya adalah 1. Kalau min berarti dikreditkan. Use. Ini min dia nanti nih di sini. Kalian nggak perlu ketik min, ya, secara otomatis dia min. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cek saldonya adalah 2945 ya, sama ya. Jadi di sini auto balance-nya juga udah kosong, udah 0. Nah, kita kalau mau meyakinkan kita lihat dulu Ctrl R, lihat jurnalnya. Lihat di halaman 150 itu ya. Ya di halaman 140. Nah, di situ jurnalnya ada di situ juga contohnya. Nah, ini jurnalnya sama nggak? Di halaman 141 ya. Ini jurnalnya sama. Kalau sudah sama, semua udah sama, udah beres dan ini cocok semua ya. Oke, kita langsung record. Udah selesai. Ya. Udah selesai berarti ini. Dokumen 11, 2, 10, 11, 12 sudah selesai. Kita buka lagi ke dokumen 13. Kita lihat dokumen 13. Apa ini? Ingat ya, baca dulu ya. PT Triana, Jalan Raya Puputan nomor sekian. Bukti memorial, ini apa nih? Pemakaian bahan baku untuk produksi 25 lagi. Pemakaian bahan baku lagi nih. Pemakaian bahan baku berarti kita tidak di sini bentuknya. Pemakaian bahan baku di inventory dan adjust inventory. Biasa masukkan kodenya, kode fakturnya BM 12-5. 12-5. Tanggalnya jangan lupa ya. Ini penting tanggal 16/12/20. Nah, ini pemakaian bahan apa ini keterangannya? Pemakaian bahan pembantu. Nah, pemakaian bahan pembantu. Ya. Oke, yang dipakai apa saja? Tinggal enter aja. Dan dari sini yang pertama adalah kotak coklat batangan. 10 kotak coklat ya. 10 kotak coklat batangan. Ini ya. Bahan pembantu ini. Coklat batangan ini dia. Stoknya ada 50, yang dipakai berapa nih? 10. Oh, masih masuk akal. Jadi min 10 ya. Sesuai. Tab. Ini sama nih. Masuk ke akun barang dalam proses. Sekarang kita di awal harus konsisten nih. Kalau di buku dia memasukkannya ke pemakaian bahan pembantu langsungnya. Sini saya tidak lakukan itu, saya langsung ke barang dalam proses. Nanti aja kita bahas itu. 11.303. Ini kodenya, saya hafal. Terus selanjutnya yang dipakai apa lagi? Yang dipakai adalah cream cheese kode BAP 04. Stok 62 yang dipakai 5 kilo. Oke, masih oke. Min 5. Ya, dipakai 5 nih, min 5. Oke, tab. Akunnya sama 11.303. Enter. Selanjutnya cherry
Ya, Cherry, entar dulu Cherry ini BHP 05 ini dia kode. Stoknya ada 23 yang dipakai cuma 5 kilo. Oke, cukup, masih bisa min 5. Ya, tab. Ya. Nah, ini sama kodenya 11303. Enter. Sudah. Ada lagi? Ya, ada. Lihat dulu sebelum record. Ctrl R jurnalnya. Kita lihat angkanya dulu. Coklat 280, terus cream cheese 45.000, terus persediaan bahan cherry ini ya. Cherry itu 90.000 sudah sama. Totalnya 415. Sudah oke, sudah sama. Tinggal di record. Sudah selesai. 13 sudah, sekarang ke 14. Ke 14 kita lihat dulu sini. Tadi pemakaian ya, sekarang kita lihat juga sama nih bukti memorial, penyelesaian. Nah, kalau penyelesaian ya sama di tempatnya di inventory juga ya. Yang membedakan hanya kalau pemakaian itu minus, kalau yang penyelesaian tidak minus. Sama, berarti kita nggak usah pindah skin ini window pindah, tetapnya di sini. Kita masukkan kodenya adalah BM 12 min 6. Tanggalnya, nah ini penyelesaiannya tanggal berapa nih? Masukkan tanggalnya nih. Tanggalnya di sini tanggal 18. Tanggal 18. Ini penyelesaian produk gitu ya. Penyelesaian produk. Produk apa nih? Penyelesaian produk bolu coklat. Nah, ini ya. Nah, kita lihat bolu coklat. Ini kita tidak perlu lihat yang lain-lainnya ini ya. Kita cuma lihat terakhirnya aja. Berapa pieces nih? Dan harga per unitnya berapa? Kita lihat di sini bolu coklat, kodenya adalah A, ini barang jadi nih. Sorry. Bolu coklat 27 kita punya stok. Oke, tapi ini kita tidak dipakai, belum dijual tadi. Ditambah tadi. Tambah 25 pieces lagi. Harga per unitnya berapa? Nah, unit costnya kita masukkan nih, 75. Nah, jadi totalnya 1875. Masukkan harga per unitnya ya. Sedangkan di sini, nah ini produk barang jadi, karena tadi kita masukkan ke barang dalam proses, sekarang juga kita ambil dari barang dalam proses, dikeluarkan dia. Ya. Nah, jadi ini tetap 11.30 masukkan ke barang dalam proses juga. Ya, dikeluarkan dia dari sana itu istilahnya. Nah, kalau sudah kita lihat Ctrl R. Persediaan barang dalam proses di kredit, ya dikurangi. Nah, tadi kan di debit ya, barang dalam proses. Ini dikurangi sebesar 185, terus masuk ke persediaan barang jadi sebesar 101.875. Oke, sudah benar. Nah, tinggal di record. Ya, tinggal di record. Sudah selesai. Berarti dokumen 13, 14 sudah selesai. Selanjutnya kita akan melangkah ke dokumen 15. Kita lihat dulu nih. Dokumen 15 ini adalah pemakaian listrik. Ya, ini pemakaian listrik untuk apa nih? Listrik negara. Apa? Listrik negara ini untuk pembayaran listrik pabrik ini. Ya, nah, kebetulan ini listrik pabrik. Ya, nah ini. Nah, setelah itu nih kita masukkan bukan di sini di depannya. Pembayaran ya. Karena ini pas keluar bukan di inventory, masuknya ke banking lagi nih, pembayaran scan money. Dan di sini kita keluarkan melalui kas bank. Semang kan di atas 1 juta ini. Oh enggak, bukan di atas 1 juta, ini di bawah ya. Kalau di bawah 1 juta berarti kas kecil. Itu pinjaman ini ya. Nah, kalau masukkan kodenya PKK 12 min 2. Tanggalnya kita masukkan 19, 12, 20. Kalau 20 ya langsung dia otomatis. Nilai yang kita bayarkan adalah 5,02. Nah, ini isi keterangan pembayaran pembayaran listrik pabrik ya, listrik pabrik. Nah, lawannya di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Ada dua caranya. Kalau misalnya
kita menggunakan biaya overhead pabrik, ini akan muncul nanti BOP dia langsung di sini, biaya overhead pabrik itu akan muncul ya. Tapi karena di sini tidak digunakan seperti itu, dia langsung dirinci ya, sama-sama sebenarnya sama aja nih, masuknya ke kode 5 ya, ini harga pokok. Maka dari itu kita akan masuk ke biaya, langsung aja dibebankan biaya listrik pabrik. Ini ya, dari totalnya adalah 502. Jadi karena ini, ingat ada perbedaan di sini. Apabila biaya listrik yang kita bayar ini adalah untuk listrik pabrik, maka masuknya ke 5, kode 5. Tapi kalau misalnya biaya listrik ke bukan pabrik yang tidak ada hubungan dengan produksi, misalnya biaya listrik kantor gitu, makanya akunnya akan berbeda ini. Nanti kita akan bahas yang di selanjutnya itu. Ya, nah ini kita lihat kontrol dulu. Nah, sudah ya. Biaya listrik sama kas record. Selanjutnya itu sudah berarti yang 15 ya. Selanjutnya yang bawah, nah ini ada perbedaan juga. Ini yang saya maksud tadi. Ini sama juga kas kecil, nomornya juga sama di VKK 12-3. Tanggalnya kita ganti, ini sesuai dengan tanggal nota, tanggal faktur. Tanggalnya adalah tanggal 20. Totalnya adalah 400.000. Nah, ini pembayaran listrik. Sama-sama membayar listrik. Membedakan sini adalah listrik kantor. Ya. Nah, kalau tadi misalnya listrik pabrik kita menggunakan kode 5 ke harga pokok. Nah, ini kita langsung bebankan ke biaya listrik dan telepon. Kode 6 nih, karena ini biaya operasional untuk biaya produksi. Itu perbedaannya ya. Itu perbedaan yang tadi sama-sama biaya listrik. Kalau listriknya untuk pabrik dibebankan ke BOP atau biaya overhead pabrik istilahnya ya. Tentunya di pasar udah dapat nih kalkulasi biaya. Terus kalau misalnya listriknya untuk kantor ya dibebankan langsung ke biaya kantornya. Kita lihat kontrol R. Kas kecil di kredit, terus biaya listrik di debit. Setelah itu sudah di record. Nah, udah ya 15, 16 sudah. Itu ada 2. Selanjutnya ke 17. Nah, sebelum ke 17 ya, saya ingin buka sesi bertanya gitu. Ya, bertanya dulu sebelum saya akan lanjut nanti ke sesi berikutnya, sesi kedua. Ya, ini saya akan stop dulu. Kita di sesi kedua. Saya akan lanjutkan lagi sesi kedua ini. Nah, ini ya. Ini untuk share. Bisa buat di sini biar jelas. Baik, tadi kita sudah sampai di sesi pertama, yaitu di dokumen 16 ya. Sekarang kita akan menuju ke dokumen 12. Nah, ini kalau ada misalnya kalian yang ingin tanyakan, silakan di hidup ya. Saya akan langsung bahkan ke dokumen 17. Biasa kita lihat dokumennya dulu. Baca dokumennya, ini adalah PT Triana Puja Waktu, ini adalah faktur. Faktur apakah ini? Ternyata ini faktur penjualan. Nah, ini penjualan kepada Segara Madu Restoran. Nah, kita akan penjualan, kita akan melangkah ke sales ya, enter sale. Kita lihat di sini Segara Madu. Nah, dia masih punya utang 16 juta nih, kelihatan masih di sini ya. Yes. Alamatnya sudah, masukkan kode transaksi atau nomor fakturnya FPJ 13-2. FPJ 13-2. Ya, tanggalnya juga, nah, yang salah nih. Tanggalnya tanggal 22 Desember 22/12/20. Ya, 20 aja cukup. 20. Berapa dijual? Ya, di sini ini dijual 27. Rainbow Cake. Bentar. 27 ya, 27. Bentar. 27 tab ya, sorry, bentar. 27 tab dulu ya. Tab itemnya apa yang dijual 27? Pertama adalah Rainbow Cake. Bentar, Rainbow Cake ya, Rainbow Cake. Ini stoknya ada 55, dijual 27, masuk akal ya. Yes. Ini nggak simin ini karena ini penjualan. Rainbow Cake namanya sudah benar, klik tab, ketik tab ya, apa? Tekan tombol tab di keyboard. Harganya berapa? Kita lihat 225. Nah, karena sudah sesuai 225, kita biarkan saja 225. Sudah sama dengan faktur ya.
Enter, baru ke bawahnya sekarang di enter ya. Sekarang selanjutnya 13. Itu ke samping, itu ketik tab ya, pilih tombol tab. Enter. Nah, ini yang berikutnya adalah brownies coklat. Ini stoknya ada 52, dijual 13, masih masuk akal, masih ada ya. Ini kadang-kadang di sini stoknya nggak ada, terus keluarnya misalnya begini, ini stoknya hanya 10, sedangkan keluarnya 13, nanti muncul backdoor ya di sini. Artinya ada kesalahan di situ, kita nggak punya stok, tapi bisa keluar gitu artinya. Nah dari itu ini sangat penting dicek ya, cek dulu nih, stoknya ada 52, keluar 13, oke nggak masalah, yuk saya tab. Harganya kita lihat 250 ya. Harganya berapa ya? 250 ya, sama ya. Oke, kalau sudah, tab lagi atau enter, kalau saya agak ini 250. Terus selanjutnya yang dijual adalah 22 unit. Apa ini? Enter. Bolu coklat. Benar nggak bolu coklat? Bolu coklat. Nah, ini bolu coklat ini di sini stoknya 15. Kita menjual 22 nih. Ini ada backdoor nih. Coba. Apa ya, kita lewatin aja dulu. Masuk awalnya. Baik, ini harganya 100 sudah benar. Ya. Benar. Selanjutnya kita kontrol R dulu. Kontrol R. Ya, sudah ya. Kontrol R. Jurnalnya kita lihat di halaman 146. Jurnalnya kita lihat. 147 ya. Jurnalnya kita lihat. Piutang dagang 11.525. Terus piutang dagang sekali lagi 1152 udah sama. Penjualan barang jadi 11. Terus PPN keluaran juga sudah. Harga penjualan 846. Di sini beda ya. 9245. Yang membedakan 4995, 2600. Ini barang jadi yang mana ya? Barang jadi ya. Ini ada perbedaan sedikit. Nah, ini kita cek dulu yang masalah di mana, kita lihat dulu. Bolu cake sudah benar sama. Oh, ini ada ini ya. Ada biaya transport ya. Belum, kita belum selesai ini. Nah, di sini ada biaya transport nih ternyata. Lihat dulu sini. Ada biaya transportnya berapa nih? 200.000 ya. 2 juta biaya 200.000. 200. Nah, ini totalnya adalah 12.877. Nah, kita lihat sebelum kita ini lihat jurnal kontrol R. Lihat jurnal sama nggak? 4995 ini baru sama ya. 4995 18 ini berbeda nih, persediaan barang jadinya berbeda nih. 1650 yang kedua nih. Yang kedua yang mana ya? Yang kedua ini adalah 1152 brownies coklat. Nanti kita cek. Yang jelas ini udah oke ya. Ini ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa. Kita yang penting pajaknya sama. Kemudian ada ketik dari buku ini. Edarkan aja. Nah kalau sudah kita record aja. Ya, record. Ini muncul kan nih. Wah, ini bolu coklat nih. Kenapa nih back order nih kurang nih? Nah, ternyata ada yang belum masuk di sini. Yang kemarin tuh kita lihat cancel dulu, jangan direcord. Nah, kalau seperti ini kita ulang lagi. Dari mana nih penyelesaian, kemungkinan penyelesaian produknya belum selesai. Nah, kita lihat dulu dokumen penyelesaian produknya ada nggak? Ada nggak bolu coklatnya? Kita lihat ini sering terjadi masalah begini. Nah, kita penyelesaian produk bolu coklat. Nah, ini dia dokumen 14 ini kita lihat transaksi ya. Kita lihat dokumen 14. Dokumen 14 ini adalah transaksi. Nah, mungkin ini yang belum masuk. Ya, kita lihat di sini. Penyelesaian produk 25 bisnis bolu coklat ya. Penyelesaian produk. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau kita lihat pembahasannya di dokumen 14, kita lihat ini. Ini ada permasalahannya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya stoknya nggak ada, dia akan error nanti. Kita lihat di halaman 143. Ya.
Nah, di sini akunnya dimasukkan ke akun barang dalam proses. Ya, di sini kita masukkan aja nih akunnya ganti pakai ke 25 ya, benar ya. 25 ini permasalahannya adalah di akun nih. Akun A, ini bukan A2 nih. Ini bukan bolu coklat nih. Bolu coklat A3 ini bukan A2 ya. Ini use item. Nah, ini baru benar nih. Ya, harus A3. Ya, oke. Sudah. Oke, ini salah di sini tadi. Oke, muncul. Close. Baru kita balik lagi input ke dokumen karena tadi ada kesalahan di dokumen 17 ya. 17. Enter cell lagi. Ulang lagi. Makanya kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, kita harus ulang. Nggak bisa di-record. Invoice-nya adalah FPJ 12 min 2, 12 min 2. Tanggalnya tanggal 22 sudah sama, PO-nya oke. Sip. Ini pertama adalah 27 dijual. Oke, sorry 27. Tab ya, setelah 27 tab enter apa yang dijual. Ini yang pertama adalah rainbow cake, stoknya ada 55. Nah, ini muncul lagi deh bulu coklat tadi kan kurang ya. Benar. Ini rainbow cake use. Jadi rainbow cake dijual dengan harga 225 udah benar ya. Ntar selanjutnya yang dijual adalah 13 biji bolu coklat, stoknya ada 27, keluarnya 13, masuk akal. Tadi tab harganya 250 udah benar. Terus yang selanjutnya ini dia yang tadi yang nggak mau ya, 22 tab baru di enter. Ini adalah bolu coklat, stoknya ada 40, keluarnya 22, masih masuk akal. Baik, kalau sudah oke, use tab ya. Terus ada apa lagi? Ada freight, biaya angkut 200. Kita lihat dulu kontrol R sebelumnya. Nah, kita lihat dulu sama nggak dengan jurnal yang tadi. Lihat persediaan bahan baku di halaman 144. 7 ya. Nah, ini kita lihat 1152, 111152 500, 1152 499. Nah, ini 2.600.000. Nah, semua angkanya udah sama. 9245 atau apa. Oke, kalau sudah, nah oke. Harus sekarang kita record ya, record. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, itu dokumen 17. Nah, ada kendala tadi sudah kita selesaikan. Nah, sekarang ke dokumen 18. Kita lihat dulu dokumennya. Ini dokumen apa ini? Retur. Nah, ini retur. Ini retur apa? Retur pembelian D. Nah, ini retur pembelian. Kalau retur itu dikurangi. Kita lihat returnya retur apa? Kalau returnya di sini adalah retur pembelian. Kalau retur pembelian kita masuk ke purchase. Sama kalau retur penjualan di sale ya retur sama sale. Kalau pembelian ya di pembelian retur. Ini pembelian yang mana akan di retur? UD serba ada. Nah, kita lihat UD serba ada nih ya. Kita ternyata ada beli di sini. Jadi ada saldo. Ini kita masukkan. Kodenya adalah BM berapa? 12 min 7. Tanggalnya, masukkan tanggalnya. Tanggal 23 strip 12 strip 20. Sekali aja boleh. Nah, setelah itu ini yang di retur apa saja? Yang di retur 25 butir telur ayam. Kalau retur itu min ya, dikembalikan, artinya pembelian itu dikurangin. Jadi kita beli dulu 10, terus sekarang dikembalikan 5, misalnya ya, min 5. Kalau dari itu bilang ini min 25. Ini retur pembelian min. Nah, terus akan dikembalikan. Lihat di sini pertama ada telur ayam. Telur ayam berapa kita punya? 1.000. Nah, dikembalikan 25 ya, masuk akal. Oke, ya telur ayam tab ya, harganya 2.000 udah sama ya. Terus sudah enter. Terus selanjutnya apa yang dibalik?
Ya, tadi kalau ada yang raise hand, angkat tangan, silakan buka mic, bicara ya kalau memang bekerja. Setelah boleh. Nah, ini lanjut nih, min 2, apa yang dikembalikan? Cream cheese. Nah, cream cheese punya 32 nih. Benar ya, cream cheese ya, cream cheese. 2 kilo, harganya 9.000, benar ya, 9.000. Oke, kalau sudah. Selanjutnya apalagi dikembalikan? Cherry 1 kilo. Ini 1 nih. Ini 1 cherry, ini kita lihat di sini. Cherry, nah ini deh, ini 18. Kembalikan 1, masalah. Oke, harganya 18.000, sudah benar, enter. Selanjutnya apa lagi? Sudah selesai ya. Jadi totalnya adalah 86.000. PPN juga dikembalikan. Totalnya semua 94.600. Kalian lihat di jurnal biasa seperti biasa. Nah, kalian bisa lihat perbandingan jurnal di halaman 140 apa tadi ya? 140 ini hari pembelian ya. 148 ya jurnalnya. 86, 8650, 18, 9600. Oke, kalau sudah di record. Ingat ya, retur ya, ini minus ya, record. Nah, sebelum kalian keluar, ingat retur ya. Retur itu 2 kali transaksi. Sebelum jangan dikeluarkan dulu, ini masih di retur ini transaksi ini. Setelah kalian record, langsung dicek di sini register ya. Ingat, setelah di record langsung ke register. Jangan dulu ke berpindah dukungan berikutnya. Register. Langsung ke register. Nah, ini lihat tanggalnya. Tanggal sekian sampai sekian ini. Biarkan aja ini. Langsung aja ke return and debit ini. Ya, ada return and debit, klik di sini. Nah, ini masih gantung nih. Ini masih gantung, ada satu yang kita buat tadi minus. Nah, karena ini masih ada gantung, ya di register ini masukkan ke purchase, apply to purchase. Nah, muncul seperti ini. Setelah purchase, biasa kita masukkan kodenya, yaitu kode transaksinya ini ya, BM12 BM12 min 7 ya. Tanggalnya juga masukkan tanggal sesuai dengan tanggal biar bingung nanti tanggal 2/12/20. Ya, transaksi yang mana dikembalikan transaksi G, kodenya adalah G14 itu totalnya kita lihat. Itu pembelian pada ya di halaman 150. Itu pembelian yang G14 min 12 ini dia. Ya, ini ya. Nah, ini masukkan di sini. Yang 2.013. Ini saldo awal kayaknya. Enter aja sehingga ini 0 di sini nanti. Ya, di amount of play enter klik di sini tuh enter aja. Setelah enter di sini akan jadi 0. 0, balance-nya 0, out balance-nya juga 0. Kalau sudah, ini boleh di Ctrl R juga lihat utangnya semua jadi 0. Ada debit, ada kredit, beri dari 0. Udah nggak ada berarti. Tinggal di record. Baru selesai itu. Ini 2 kali ya. Jadi ada 2 kali di situ. Nah, setelah itu kita lanjut ke dokumen 19. Dokumen 19. Ini close dulu ya. Kita lihat dokumen 19. Ini sama bukti memorial ini. Retur penjualan ini. Ini memang ada ya? Hah? Nah ya. Nah ini kita lihat dokumen 19 ini yang kalau yang dokumen 18 itu adalah retur pembelian. Nah, sedangkan dokumen 19 ini adalah retur penjualan. Retur penjualan dari Segara Madu Restoran atas faktur nomor EPJ 12/2. Berarti yang sama ya. Tanggal 17 bukan 17 ini ya. Ya tanggal 17, tanggal 22. Oke, benar. Baik, kita akan masukkan karena ini retur penjualan seperti yang saya jelaskan tadi. Retur penjualan tetap masuk di enter COH-nya minus 1. Diterima dari siapa? Segara Madu ya, masih punya nih. Use. Masukkan kodenya. Kodenya di sini adalah BM12/8. BM12/8. Tanggalnya jangan lupa. Ini jangan salah tanggalnya. Nanti kalau salah tanggal nanti susah nyari ini. Bisa loncat jauh deh. Apalagi tahunnya. Tahunnya 2020 kan buat 2021 loncat jauh deh, nanti nggak nyambung katanya. Nah, ini kita buat tanggal 24 sesuai dengan dokumen yang 24 per 12. Chipnya yang dikembalikan berapa? Ini minus, sama juga retur ya. Minus apa yang dikembalikan? Rainbow Peak. Berapa dikembalikan? 2. Minus 2. Tab. Kita lihat Rainbow Cake. Nah, ini dikembalikan ya. Kembalikan harganya sama 22.25. Terus yang berikutnya ya, apalagi yang dikembalikan?
Brownies coklat min 1 kembalikan berarti min 1 ya. Brownies coklat, kita cari brownies coklat ini ya. Harganya sama sesuai dengan harga penjual. Terus selanjutnya bolu coklat dikembalikan berapa? Min 2 menit. Nah, ini ya. Bolu coklat. Nah, ini kita lihat di sini ada dua cara di sini. Ketika kalian record ada dua cara, tapi di sini kita akan bahas tentang yang ada di buku juga sama dengan yang di buku. Kita lihat di halaman 19 di halaman 151. Nah, jadi di situ karena dia akan menambah satu retur di sini, maka angkanya akan dikosongkan ya. Price ini dikosongkan. Ini dikosongkan. Ini dikosongkan. Tapi di sini akan ditambah, di sini nggak ada ditambah lagi. Ini akan dibuatkan satu tambahan list baru yaitu new. Di sini namanya retur, dibuat lagi baru retur. Mantap, retur penjualan. Nah, di retur penjualan ini tidak ada I buy dan inventory, langsung ke I sell aja. Dihubungkan, dia kaitkan kemana? Ke penjualan, ke retur penjualan. Ini langsung dikaitkan ke retur sesuai dengan yang ada di buku ya. Retur penjualan, kodenya 41. Nah, kalau sudah dihubungkan ke sana, tinggal di oke. Oke. Kita masukkan di sini, oke. Sini masukkan PPN seperti biasa ya. Ini PPN, ini di sini. Nah, oke PPN ya. Di buku nggak dibahas itu. Ini kita tambahkan PPN. Oke. Nah, karena di sini kita kosongin, kita hanya mengambil stoknya saja, tapi angkanya kita nggak masukkan. Kita ke angkanya akan masukkan langsung ke retur. Maka ini kita masukkan ke retur. Nah, di sini totalnya ya kita masukkan total angkanya ada berapa. Jadi kita lihat total angkanya adalah 900.000 ya. Nah, ini kita masukkan di sini 900.000. 9 min ya, ini min ya. 900. Ya, bentar. Min di sana ya. Retur penjualan ya ini. Ini retur bukan di sini, bukan di price ya. Di sini di total nih. Min 900 ya, bukan di harga, gitu nggak ada harganya. 900 123. Nah, sini salah. Oke, min 900. Nah, ini juga PPN otomatis dia akan mengurangi sebesar 90.000 kurang 10% ya. Nah, ini nggak ada, ini kita sudah totalnya kita lihat min 990. Nah, kalau sudah kita lihat jurnal, Ctrl R. Nah, jurnal sesuaikan di halaman 153 ini cocok nggak? 990, 990, terus harga pokoknya 370, 200, terus 150, udah sudah. Oke, udah sesuai semua. Oke, kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah selesai di sama seperti yang pembelian tadi, karena ini retur, jangan ditutup dulu, balik kita ke register. Ya. Kalau perbedaan yang tadi adalah kalau pembelian kita tidak menambahkan retur ya, item retur, cuma di penjualan kita nambahkan item retur. Ini. Nah, ini dia, return and debit, ini muncul ya nih. Ada masih yang gantung satu, ini tinggal apply to sell, masukkan ke penjualan. Ya, nih. Masukkan kode transaksinya. Nah, ini di retur sering bermasalah nih. BM kodenya ya nomor 19 BM 1298 ya. Min 8. Tab nomor 4 strip 12 strip 20 ya, satu kali boleh dua kali. Atas pembelian yang mana nih? Nah, atas pembelian yang terakhir yaitu pembelian FPJ 12 min 11. Nah, ini nggak usah diisi ya, diskonnya nggak ada nih. Nah ini ya, karena ini retur bukan pelunasan ini. Nah, jadi dianggap seperti itu. Jadi mari kita lihat di halaman 153, nah, 54 ya, sudah selesai. Ctrl R juga dulu boleh juga, lihat jurnalnya sama ya, 990 ya 90.
di halaman 155. Oke, kalau sudah di record udah 0 ya, ini udah 0 disesuaikan ya. Ingat yang dikurangin yang mana ini sesuai dengan pembeliannya ya. Misalnya penjualan tanggal ini ya dikurangi, ya tanggal ini dikurangi. Terus misalnya penjualan ini ya ini dikurangi, sesuaikan dengan soal. Jadi record, udah selesai close, baru di close, baru selesai ini, baru selesai. Jadi 2 kali. Setelah record, retur khusus retur ya. Kalau retur pembelian, record habis itu setelah record di register. Ya, ingat semua seperti itu ya. Record, register. Itu khusus untuk retur. Baik, setelah dokumen nomor sekian, kita akan melangkah ke dokumen nomor 20. Kita lihat di sini. Bukti penerimaan kas. Ini penerimaan kas adalah berarti pembayaran piutang ya. Penerimaan kas ini tidak jumlah piutang. Berarti kalau penjualan piutang berarti resipimen ya. Karena berhubungan dengan piutang. Kalau piutang kan ada di sales, kalau utang ada di pembelian. Seperti biasa. Resipimen maksudnya ke kas bank sudah benar, karena nama customer-nya siapa, diterima dari siapa nih? Segara Madu. Nah, ini Segara Madu. Nah, ini atas pembelian 11.887 ya, karena ada diskon nih. Berapa kita terima uangnya? Uang yang kita terima totalnya adalah 11.675. 11.675. Ini yang belakang ya. 675. Jumlahnya adalah 11.675. Ya, jumlah diterima 11.675. Sedangkan jumlah utangnya kan 11.887, lebih besar dong. Ya, ini yang ini kita klik. Nah, ini ada potongan di sini. Potongan berapa di situ? 212, 212, 500. Itu ya. Nah, itu. Enter. Ini 212 diskonnya. Terus saldo utangnya jadi sekian, 11.675. Jadi 0. Kontrol R lagi, lihat jurnalnya bener nggak nih? Jurnalnya kita lihat ya, sama sebentar. Kita lihat di sebagai acuan jurnalnya aja. Di halaman 157. Jurnalnya adalah 11.675 terus 212. Nah, ini udah langsung masuk ke potongan bintang dagang 193 ya. Nah, mana dia? Nah, ini ada ya. Nah, ini kebetulan dia menambahkan, baru ditambahkan link itu baru ditambahkan piutang, pungutan transport, potongan, dan ini baru. Kita udah setting kemarin. Jadi ini jurnalnya adalah ada yang kurang di buku itu, ada yang kurang, yang tepat yang seperti sekarang ini. Karena kita sudah dari awal meetingnya, setting Segara Madu diskonnya sekian sudah selesai. Ini BPN tua ini juga dikeluarin. Ini jadi semua total seperti ini. Udah sama-sama, oke. Sudah, oke. Di record. Ini belum ya? Bapak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Itu invoice-nya, nomor invoice belum diisi. Ya, ini dia baru saya mau isi nih. Salah ini nomor invoice-nya ya. Invoice-nya adalah BM nomor 20 ya. BM 12 min 2, benar. Ya, BM 12 min 2. BM 12 min 2. Tanggalnya juga ya, jangan salah ya. Tanggalnya di sini tanggal 24. 24/12/20 ya. Ini sebelum record. Cek lagi, semua sudah benar, sudah sama semua. Nah, kalau sudah, Kontrol R lagi, jurnalnya, tanggalnya sudah benar semua sudah benar. Ininya, nah, ini berbeda nih. Ini kita ulang lagi nih. Ya, ini ulang lagi nih. 212.500 ya, 212.500. Masukkan, dia berubah nih, karena berubah tanggal berubahnya gitu. Karena ada denda di itu mungkin. Nah, udah selesai. 212.500 kita masukkan, sudah, kalau sudah semua, kita lihat di Kontrol R lagi. Kontrol R lagi biar pastikan sama. Nah, ini udah sama, 212, udah sama, tinggal di record. Dan kamu coba begini, apa? Apakah kamu nge-print sekarang atau nanti? Printer aja, orang kita nggak punya printer. Nah, itu ya. Itu dokumen 19. Nah, saya akan bahas lagi sekali lagi, yaitu dokumen 20 ya. Kita lihat dokumen 20 ini terakhir. Dokumen 20 kita lihat. Dokumen 20 ini adalah
tadi dokumen 20 ya. Nah, tadi dokumen 20 sudah selesai ya. Sekarang dokumen 21 ya. Dokumen 21 ini nanti kita akan bahas minggu depan ya. Minggu depan galungan ya. Minggu depan galungan penampahan ya. Penampahan berarti libur. Ya. Benar nggak sih ya? Libur ya. Tapi Sabtunya masuk ya, belajar seperti biasa. Berarti 2 minggu lagi kita akan ketemu di hari Selasa berikutnya ya. Ingat ya, kita akan tulis di sini dokumen 21 ya. Nah, 21 kita lagi tadi. Baik, kalau sudah seperti itu, saya akan memberi sesi pertanyaan. Berarti kita sesi ini dulu ya. Nah,